Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, tim pemicuan STBM Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Poltekkes Kemenkes RI Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu menyempatkan hadir di acara pemicuan STBM. Sebelumnya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Itu saya Ade dan teman saya. Saya Nurul Afifah. Saya Leri. Saya Hasnah. Saya Nina. Saya Ainea. Saya Nabila. Kami kesini bertujuan untuk tidak memberikan bantuan, subsidi, bahkan tidak memfasilitasi bapak dan ibu-ibu. Kami kesini untuk sama-sama belajar, bertukar pikiran, bahkan untuk mengetahui lingkungan di sekitar bapak ibu tinggal, dan juga tidak menggurui bapak dan ibu-ibu. Sebelumnya, apakah kami boleh melakukan pemicuan di tempat daerah bapak dan ibu tinggal? Iya, boleh. Dan selanjutnya, apakah bapak dan ibu bersedia menjawab dengan sejujur-jujurnya apa yang kami tanyakan? Iya. Tampaknya bapak dan ibu agak sedikit tegang dan tidak santai. Bagaimana kalau kita melakukan penyegaran yang akan dipandu oleh teman saya? Baiklah Bapak Ibu-Ibu, nampaknya Bapak Ibu agak tegang, kaku, dan kurang bersemangat kelihatannya. Jadi bagaimana kalau kita melakukan permainan atau untuk hiburan semata aja Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu bersedia? Bersedia. Baiklah, untuk aturan permainannya Bapak Ibu, kalau saya sebut kata tepuk pagi, tepuknya sekali, tepuk siang, tepuknya 2 kali, dan untuk tepuk malam, tepuknya 3 kali. Terus kalau tidak ada kata tepuk, tidak usah ditepuk. Bapak Ibu sekalian, apakah mengerti Bapak Ibu? Bagaimana kalau kita coba dulu Bapak Ibu? Iya. Baiklah, tepuk pagi, malam. Tidak usah. Kalau tidak ada kata tepuk, tidak usah ditepuk Bapak Ibu. Baiklah, kita ulang lagi ya Bapak Ibu. Tepuk pagi, siang, tepuk malam, siang, tepuk pagi, tepuk siang. Baiklah Bapak Ibu, kelihatannya sudah bersemangat. Dan kita lanjutkan untuk kegiatan selanjutnya ya Bapak Ibu. Baiklah Bapak-bapak dan Ibu-ibu, nampaknya Bapak dan Ibu-ibu sudah tidak tegang lagi. Baiklah, kita lanjutkan diskusi kita pada siang hari ini. Nah, di STBM atau Sanitasi Berbasis Masyarakat ada 5 pilar yang harus kita ketahui Ibu-ibu, Bapak-bapak. Pilar pertama yaitu stop buang air besar sembarangan. Yang kedua, cuci tangan pakai sabun. Yang ketiga, pengelolaan makanan dan minuman. Yang keempat, pengelolaan sampah. Yang kelima, pengelolaan air limbah. Di sini saya akan menyampaikan mengenai buang air besar sembarangan. Nah, itulah Bapak-bapak dan Ibu-ibu, di sini saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu-ibu. Biasanya Bapak dan Ibu menggunakan kata buang air besar itu menggunakan kata apa Ibu-ibu, Bapak-bapak? Iya. Baiklah, di sini Bapak dan Ibu biasanya menggunakan kata-kata yang taciri, berak, jamban. Nah, sebelum itu saya ingin membuat kesepakatan bersama Bapak dan Ibu. Kita menggunakan kata apa untuk buang air besar Ibu, Bapak? Merah. Baiklah Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kita menggunakan kata berak. Baiklah Bapak-bapak dan Ibu-ibu, sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu, di sini siapa yang tidak memiliki jamban Bapak dan Ibu? Baik, terima kasih Pak Bu. Ternyata di sini juga masih banyak Bapak dan Ibu yang masih tidak memiliki jamban ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Nah,
Selanjutnya saya juga ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu, karena Bapak dan Ibu tidak memiliki jamban, jadi biasanya di mana Bapak dan Ibu beraknya Bapak Ibu? Sungai. Baiklah, berarti di sini Bapak dan Ibu beraknya ada yang di tabe, sama-sama, kolam, sungai. Baiklah Bapak-bapak dan Ibu-ibu, sebaiknya berak itu kita lakukan di jamban atau WC atau toilet. Nah, dan untuk toilet atau WC jamban itu harus memiliki safety tank ibu-ibu bapak-bapak. Dengan jarak antara safety tank dan jamban adalah minimal 10 meter dari sumber air bersih. Baiklah bapak-bapak ibu-ibu, selanjutnya saya ingin bertanya kepada bapak dan ibu-ibu, setelah berak apakah ada bapak dan ibu-ibu mencuci tangan pakai sabun setelah berak? Bu, baiklah bapak-bapak dan ibu-ibu, untuk cuci tangan pakai sabun sebaiknya kita lakukan, itu sangat penting kita lakukan karena mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir atau air bersih diyakini dapat membunuh kuman atau bakteri yang ada di tangan kita, karena di dalam sabun tersebut terdapat bahan kimia yang diyakini dapat membunuh virus atau bakteri yang ada di tangan kita. Nah, untuk waktu untuk mencuci tangan pakai sabun seperti setelah ibu dan bapak berak, setelah bapak ibu membuang sampah, setelah ibu dan bapak menyentuh permukaan benda seperti meja dan gagang pintu. Dan pada masa pandemi COVID-19 ini, bapak dan ibu dianjurkan untuk mencuci tangan pakai sabun serta air mengalir atau air bersih setelah beraktivitas atau keluar rumah. Baiklah bapak-bapak dan ibu-ibu, di antara bapak dan ibu apakah ada yang tahu berapa minimal waktu untuk cuci tangan pakai sabun, bapak ibu? Tahu Bu. Tidak. 40 detik. Berapa Pak? 40 detik ya Pak. Kalau untuk waktu minimalnya itu boleh 20 detik Bapak Ibu. Dan untuk mencuci tangan pakai sabun itu ada 6 langkah yang dianjurkan untuk kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari Bapak dan Ibu. Yang langkah pertama yaitu basahi kedua tangan Bapak dan Ibu dengan air, tuangkan sabun secukupnya, lalu gosok permukaan tangan Ibu dan Bapak. Langkah yang kedua yaitu gosok punggung tangan Bapak dan Ibu secara bergantian. Langkah ketiga yaitu bersihkan sela-sela jari Bapak dan Ibu secara bergantian. Langkah yang keempat yaitu bersihkan kedua tangan Bapak dan Ibu dengan gerakan saling mengunci antara satu dengan yang lainnya. Langkah yang kelima yaitu bersihkan ibu jari atau jempol jari Bapak dan Ibu sampai bersih. Langkah yang keenam yaitu letakkan ujung jari Bapak dan Ibu di telapak tangan, lalu diputar secara bergantian. Nah, setelah melakukan 6 langkah tersebut, bilas kedua tangan Bapak dan Ibu dengan air bersih atau air mengalir. Selanjutnya, keringkan dengan tisu, handuk, atau kain bersih. Baiklah Bapak dan Ibu, itulah 6 langkah cuci tangan pakai sabun. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Wery. Kepada Wery, silakan. Baiklah, selanjutnya saya Wery akan melanjutkan penyampaian dari Hasnah tadi. Sebelumnya saya akan bertanya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Kalau boleh tahu dari mana biasanya bapak-bapak dan ibu-ibu mengambil air untuk yang Pak Ibu? Air hujan, Bu. Jadi kebanyakan dari sumur, PDAM, air hujan sama sungai ya Bapak dan Ibu. Kalau lagi dimasak sebelum diminum tuh Bapak dan Ibu. Air, Bu. Kadang-kadang lebih rancaknya Bapak dan Ibu, air sebelum diminum itu dimasak terlebih dahulu ya Bapak dan Ibu. Dimasak sampai mendidih supaya air itu layak untuk diminum ya Bapak dan Ibu. Iya, Bu. Nah, setelah air itu dimasak, tentu masukkan ke dalam tampek penyimpanan air itu ya Bu. Sebaiknya tampek penyimpanan air itu dicuci sebelum digunakan. Dicuci pakai sabun dan air yang bersih ya Bapak dan Ibu. Ya Bu. Yang untuk makanan pasti ibu di rumahku masak-masak, sering masak di rumah ya Bu. Biasanya di mana Bu letakkan makanan yang siap dimasak tuh Bu? Di meja, Bu. Lemari, Bu.
Kalau yang di atas meja tuh lah ditutup pakai tudung saji, Bu. Indah, Ibu. Ada yang lain ya, ada yang indah. Jadi sebaiknya makanan yang terletak di atas meja tuh ditutup pakai tudung saji ya, Ibu, Bapak, supaya ndak ada langau-langau yang menempel di makanan tuh menyebabkan awak sakit parut. Ibu-ibu siap masak tuh pasti ada sarok-sarok sama sisa-sisa bahan makanannya kan, Bu? Misalnya kayak kulit bawang, sayur-sayur, atau ibu-ibu siap masak sarden tuh pasti ada kaleng-kalengnya, Bu. Ada loh plastik minyak. Biasanya kamu ibu campuran sarok-sarok tuh, Bu? Sama, Bu. Dibakar. Jadi ada yang di sungai, ada yang di sama-sama, ada yang di lahan di sebelah rumah ya, Bu. Jadi Bapak dan Ibu, jika sarok itu dibuang ke sungai, ke sama-sama itu akan menyebabkan sungai dan lingkungan tercemar ya Bapak dan Ibu, juga menyebabkan bau busuk dan akan mengganggu penciuman kita. Jadi sebaiknya sarok tuh yang bisa diolah, kita olah kembali ya Bapak dan Ibu. Misalnya sarok-sarok kayak sayuran, kulit bawang tuh bisa kita buat ke pupuk kompos. Dan untuk sarok-sarok kayak plastik minyak, kaleng-kaleng bekas tuh bisa buat pot. Ya selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, penyampaian selanjutnya akan saya sampaikan, yaitu tentang air limbah ibu-ibu ko. Ini lo bertanya cek, kamu apa-apa aja ibu-ibu ko aliran air limbahnya? Karena oh jadi ada yang di sungai, ada yang Pak dan ibu-ibu. Air limbah ko ada 3 pembagiannya Bapak dan ibu-ibu. Yang pertama kalau di bahasa awaknya Bu, apa-apa ibu-ibu, grey water. Grey water tuh air limbah selain dari kotoran manusia, seperti air cucian, air cuci piring, air siap mandi. Nah, kalau yang kedua Bapak Ibu-ibu, kalau bahasa awaknya black water. Black water tuh contohnya kotoran manusia. Itu Bapak Ibu. Yang ketiganya clear water. Clear water tuh air kayak air AC gitu Bapak, dari air kulkas. Kayak gitu contohnya Bapak dan Ibu. Jadi ya Bapak dan Ibu-ibu, dengan semakin banyaknya pertumbuhan penduduk serta perkembangan zaman, banyaklah air limbah yang hasilkan Bapak dan Ibu-ibu. Cara mengurangi air limbah itu yang pertama Bapak dan Ibu-ibu, yang pertama menggunakan sabun cuci yang ramah lingkungan. Ada itu Bapak Ibu-ibu, karena kalau menggunakan sabun cuci yang ramah lingkungan, zat kimianya lebih sakete. Siap tuh air siap cucian tuh bisa lah gunaan untuk menyiram tanaman yang ada di rumah. Cara mengurangi air limbah yang kedua tuh Bapak dan Ibu-ibu, yang kedua yaitu di banda-banda Bapak dan Ibu-ibu tuh boleh diagih tanaman air supaya untuk menyerap zat-zat kimianya. Contoh tanaman airnya Bapak Ibu-ibu, ada tanaman tuh namanya melati air, itu menyerap berbagai macam zat kimia yang ada di air limbah tuh Bapak Ibu-ibu. Yang ketiga, Bapak dan Ibu-ibu bisa membuat sistem pengelolaan air limbah rumah tangga. Sistem pengelolaan air limbah rumah tangga itu Bapak Ibu-ibu ada 2 baknya. Yang pertama bak penampungan sama bak resapan. Bak penampungan tuh di situ sampai berkumpulnya air limbah Bapak dan Ibu-ibu. Yang kedua bak resapan, di situ tuh sampai diagih batu koral atau arang untuk mengurangi zat kimianya. Kemudian air dari bak resapan tadi bisa gunakan kembali untuk menyiram tanaman atau untuk mencuci, tapi tidak untuk diminum apa-apa ibu-ibu, airnya tidak layak untuk diminum. Baiklah Bapak dan Ibu-ibu, mungkin itu yang bisa Ambo dan kawan-kawan sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan Ambo. Baiklah Bapak dan Ibu, selanjutnya kita masuk ke pemetaan atau gambaran mengenai wilayah lingkungan sekitar tempat tinggal Bapak dan Ibu. Nah, untuk warna yang pertama yaitu warna putih, di mana warna putih ini pertanda batas wilayah dari tempat tinggal Ibu, itu di Kampung Durian Runtuh.
Dan ini teman saya yang sedang membuat batas wilayah tempat tinggal ibu. Baiklah, kepada bapak dan ibu yang paham atau yang mengerti tentang lingkungan di sekitar bapak ibu tiga, boleh untuk maju ke Mungko untuk menolong kami membuat sampai kondisi di sekitar lingkungan bapak ibu. di mana latar rumah pak sama ibu, sekolah, masjid, sungai. Bapak bisa pak? Bisa Pak. Saya akan menuju ke depan Bisa pak. di Warna abu-abu ini untuk jalan ya bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, jadi pak. Nah, jadi pak. Kalau yang untuk warna biru kan warna sungai ya bapak, ibu-ibu. Kalau untuk sama-sama ini pak. Jauh pak. Yang daun itu tanda sama-sama ya bapak, ibu-ibu. Dan yang warna Untuk warna tabe pak. jadi pak. Terima kasih, Pak. Saya akan duduk kembali pak. Ibu, ibu dan bapak-bapak silakan meletakkan miniatur rumah yang sudah kami berikan kepada bapak dan ibu di peta wilayah Kampung Durian Runtuh, di mana letak rumah ibu dan bapak. Kepada ibu dan bapak disilakan. Kalau untuk masjidnya di mana pak? Oh, masjid. Iya pak, masjidnya pak. Oh, Kalau untuk sekolahnya di mana? Di mana pak? masjid. Terima kasih ya pak. Baiklah bapak-bapak dan ibu-ibu, untuk warna putih ini adalah batas wilayah Kampung Durian Runtuh. Untuk warna hitam adalah jalan. Untuk warna biru adalah sungai. Dan untuk yang hijau atau daun adalah semak-semak. Untuk apa-apa dan ibu-ibu boleh dia tahu kami di mana apa biasanya taciri atau berak, buang saro, atau air limbah apa ibu boleh lagi tahu kami di mana. Warna merah kok menandakan iko di mana ibu taciri atau buang saroknya boleh apa-apa dan ibu-ibu menunjukkan kami. Ya. Itu ibu biasa buang sarok bu. Kalau berak di mana ibu biasa ya bu? Di sungai bu. Boleh ditagih tando yang situ bu. Makasih ya bu. Boleh ibu-ibu yang lain lagi tahu di mana letaknya? Dompet tuh ibu biasanya mandiri bu. Makasih ya bu. Boleh ibu-ibu yang lain sama-sama aku ibu buang sarok atau berak bu? Buang sarok bu. Buang sarok. Biasanya kalau ibu berak di mana bu? Sama dia bu. Kalau tangan dia. Makasih ya bu. Para ibu-ibu bersediakah bapak-bapak dan ibu-ibu mengelilingi desa Awak untuk mengetahui di mana bapak-bapak dan ibu-ibu berak sama membuang limbah tadi, bapak-bapak dan ibu? Sedia. Oh, terima kasih bapak dan ibu. Ibu berak bu, siapa yang berak siko tadi ibu? Ibu bu. Biasanya ibu berak di siko satu hari ya bu. Oh, apakah nggak malu ibu dilihat orang-orang ibu berak di siko satu hari? Dilihat oleh warga-warga, nampak orang-orang ibu. Ibu tipu berak. Apakah nggak malu ibu?
Bu. Malu ibu, anak ibu dilihat orang nampak awatnya. Malu enggak Bu? Bu, selain berak di sama-sama tuh ibu dapat menyebabkan beberapa macam penyakit di tubuh ibu. Seperti awak tuh bisa dapat diare ibu atau menstruasi, gatal-gatal, sakit kulit dan lain-lainnya Pak Ibu. Selain itu berak awak yang di sama kok Pak Ibu akan menimbulkan bau yang tidak sedap dan akan mengganggu warga sekitarnya Bapak dan Ibu. Berak ibu kok akan menimbulkan bahan kimia yang beracun ibu-ibu. Kalau sarok biasanya ibu-ibu membuang isi kojo ya ibu-ibu. Ibu-ibu makan sarok itu buat sarok. Nah itu beko sekarang nyamuk Bu sama lama. Itu lama itu beko awak bisa diare sama ibu. Nah ibu yang lain di mana soalnya makan sarok? Kalau di banda-banda Bu. Banda aku bisa juga awak menimbulkan penyakit demam berdarah ibu-ibu karena nyamuk-nyamuk kok bersarang di siku, pokoknya menggigit ibu-ibu sadonyo. Buang sarok ibu bisa sama-sama aja Bu. Sebaiknya ibu jangan membuang sarok bisa diselotkan kok ya otak ibu. Itu bisa dicundek selesai Iya Bu. Nah, jadi ibu bisa kami mencari di dalam rumah ibu baik keadaan sampai ibu mau dilihat dengan sarok. Oke Bu. Jadi di situ sarok ibu bukan Bu? Iya Bu. Aku kok ayah ibu yang bagus ibu. Iya Bu. Ada batu ya Bu. Enggak Bu. Angin dari Bu. Ada batu ya Bu. Apa dia namanya kok Bu? Iya Bu. Atau untuk makanan ibu padianan namanya kok ibu tutup ya Bu. Iya Bu. Oh enggak tutup ya Bu. Oh itu pilih mana kalau kamu kan dicuci ya Bu. 3 hari Bu. Oh 3 hari Bu. Terima kasih ya Bu. Baiklah bapak-bapak dan ibu-ibu, untuk penghasilan sampah per hari per kepala itu 0,7 kilo ya ibu-ibu bapak-bapak. Nah, dan misalkan satu keluarga itu ada 6 orang. 6 sampai 6. Jadi jadi sampah yang dihasilkan sehari dalam satu rumah tangga tuh ya kan ada 6. Jadi jumlah sampahnya itu ada 4,2 kilogram bapak ibu. Jadi kalau Ika kan baru 1 kakak dengan jumlah anggota keluarganya 6. Kalau misalkan ada yang 10, sabale, 2 bale, otomatis sampahnya kan tambah lama tambah gandang lah ibu-ibu apa-apa. Iya Bu. Selanjutnya untuk jumlah tinja yang dihasilkan per orang itu 500 gram 500 gram. sekali mengeluarkan tinja itu Untuk satu orang ya Bapak Ibu. ya. Jadi kalau misalkan dalam sehari itu bapak dan ibu beraknya ada 3 atau 2 kali. Untuk sekarang kita ibaratkan 2 kali ya bapak-bapak ibu-ibu. Jadi 500 gram dikali 2. Jadi bapak dan ibu menghasilkan sehari itu 1 kilo tinja untuk satu orang ibu bapak. Jadi kalau misalkan ada 6 dan per kepala itu beraknya 2 kali sehari, jadi tinja yang dihasilkan itu sebanyak 6 kilogram per kepala anggota keluarga. Maka sebanyak inilah tinja yang ibu hasilkan, yang sebelumnya ibu ada berak di
sungai, semak-semak, Di tabe. jadi itu tuh mencemari lingkungan ibu-ibu apa-apa. Nah gitulah sampah ibu-ibu apa-apa per kepala menghasilkan sampah itu 0,7 kg per kepala, dan kalau misalkan anak kakak otomatis 4,2 kg per hari, dan itu akan mencemari lingkungan kampung Durian Runtuh. Nah, baiklah Pak Ibu, setelah melakukan tadi keliling-keliling kampung, di mana tadi Ibu dan Bapak menunjuk di mana Pak Ibu terdiri, buang sampah, buang saruk, atau buang limbahnya. Nah, selanjutnya ini kan kau ada gambar Pak Ibu. Jadi awak minta tolong sama Pak Ibu untuk menyusun gambar kok cara kiri yang tadi itu bisa sampai ke mulut Pak Ibu. Jadi Pak Ibu ada yang bisa minta tolong untuk menyusunkan gambar kok. Makasih ya Bu. Nah, baiklah Pak Ibu, tadi yang minta tolong sama Ibu untuk menyusunkan gambar kok untuk alur bak kiri yang tadi kok bisa sampai ke mulut Pak Ibu. Jadi di situ ada kurang buang air besar sembarangan, kok ditabe Ibu, di semak maksudnya. Siap tuh, kiri yang Ibu buang sembarangan di samak tadi, tabang langau ke ciri Ibu tuh kan. Siap langau tuh tabang ke ciri Ibu, bekonya tabang lo ke makanan apa dan Ibu. Tadi dilakukan jalan ke salah satu rumah warga karena Pak Ibu. Warga kok indah menutup makanannya dengan tudung. Jadi beko langau kok tabang ke makanan apa Ibu kan kalau udah ditutup. Siap tabang ke makanan tuh dimakan lo sama Pak dan Ibu. Dan tadi Pak Ibu ditanya untuk kebiasaan cuci tangan pakai sabunnya. Hanya cuci tangannya pakai air saja, tidak pakai sabun. Jadi tuh banyak kuman menempel di tangan Pak Ibu kan. Alun tadi langau tuh ala tabang dari ciri Ibu ke makanan Pak dan Ibu. Jadi yang terjadi itu Pak Ibu akan sakit. Untuk salah satu sakitnya yang Ibu ketahui ada Pak Ibu? Ayo diare Pak Ibu. Jadi itu salah satu penyebab kalau awak buang air besar sembarangan. Enggak itu sih kalau Pak Ibu buang air besar di sungai. Tadi ada beberapa warga yang mengambil air di sungai untuk mencuci, mandi dan untuk masak air karena Pak Ibu. Jadi beko pasti banyak kuman-kuman tuh masuk ke dalam air yang Ibu gunakan. Jadi begitulah untuk alur kontaminasi yang terjadi pada Bapak Ibu jika sering membuang air besar sembarangan, buang saruk sembarangan, dan membuang air limbahnya sembarangan Bapak Ibu. Dan juga kalau Bapak Ibu tidak melakukan cuci tangan, itu juga bisa mendapatkan penyakit karena tangan kita ini banyak kuman-kumannya yang menempel Bapak Ibu. Baiklah Pak Ibu, ikoku ada aqua gale yang masih kesegel. Ini kok nggak buka. Minta tolong ke Ibu bisa minum air itu Bu. Ini Ibu minum ya Bu. Ya, Bu. Makasih ya Bu. Jadi Pak Ibu, tadi air tadi lagi minum deh Ibu, dan air itu masih berhasil tadi kan Pak Bu. Siap tuh air yang koko, anggap sih tadi ya Pak Ibu. Koko kaki langau Pak Ibu, siap tuh masukin ke dalam air itu. Sebelumnya ini nanya Pak Ibu, untuk jumlah kaki langau berapa ya Pak Ibu? 6 Pak Ibu. Jadi koko masih cilik kaki langau yang masuk kan Pak Ibu. Ibu masih ini minum air kan Bu? Batu Bu. Kumah Bu. Jadi koko kan air kok masukan kiri tadi kan menampak deh Bu. Jadi kalau tidak nampak deh Bu, apa Ibu masih minumnya Bu?
Masih new dah Bu, karena kelihatannya masih berasi airnya dah Bu. Nah, kini kan nampak ada Ibu. Kaki langgang saya masuk ke dalam makanan atau minuman Ibu. Ibu tidak new minumnya, apalagi 6 kaki langgang yang masuk ke dalam makanan atau minuman Ibu. Abara kuman yang masuk ke dalam makanan dan minuman Ibu itu. Nah, tadi kan Ibu kok tidak new minum. Nah, Ibu yang lain atau Pak, new tidak minum air kok? Batu Pak, Bu. Nah, baiklah Pak Ibu, selanjutnya untuk kegiatan selanjutnya akan disampaikan oleh kawan-kawan Pak Ibu. Nah, setelah dijelaskan oleh kawan saya, apakah Bapak Ibu masih mau berkebiasaan buruk seperti yang dijelaskan tadi? Apakah Bapak dan Ibu mau melakukan perubahan? Dengan kita melakukan perubahan yaitu membuat jamban dan membuat tempat sampah di sekitar lingkungan tempat tinggal Ibu dan Bapak. Baiklah Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, di antara Bapak dan Ibu, siapa yang bersedia menjadi penanggung jawab dari kegiatan yang akan kita lakukan, yaitu membuat jamban dan membuat tempat sampah di sekitar lingkungan tempat tinggal Ibu dan Bapak, yaitu di Desa Durian Runtuh. Untuk kepala jorong, Bapak. Oh, jadi melakukan perempuan. Bapak Jorong Nay bersedia Pak tuh kalau masyarakat Bapak melakukan perubahan dengan mendirikan jamban dan tempat sampah di sekitar lingkungan tempat tinggal warga Bapak. Setuju Bu, apalagi untuk perempuan itu yang lebih baik itu dirancang Bu. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Apakah Bapak bersedia menjadi penanggung jawab dari kegiatan yang akan kita lakukan Bapak? Bersedia Bu bersama seluruh warga. Baik Pak, terima kasih Pak. Sebelumnya kita membuat kesepakatan Pak. Kita akan maju ke depan Pak. Para warga Desa Durian itu dulu nyonya melakukan perubahan. Kalau diperkirakan dulu rasanya Kak Ibu seminggu atau sebulan ke depan Baiklah, kami tunggu perubahan dari Bapak dan Ibu sesuai dengan persetujuan yang ditantangani oleh Bapak dan Ibu yang tadi. Baiklah, jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau yang kurang pada tempatnya, kami mohon maaf pada Bapak dan Ibu. Terima kasih sebelumnya atas partisipasi Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pemicuan sanitasi total berbasis masyarakat dari kelompok 1. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.